di tengah pegunungan hijau Jawa bagian timur. Terdapat sebuah desa kecil bernama Desa Kliwon Tengah. Desa ini dikelilingi hamparan sawah yang membentang sejauh mata memandang, dihias aliran sungai kecil yang mengalir jernih di sisi jalan berbatu. Setiap pagi, kabut tipis turun dari bukit, membuat desa tampak seolah baru saja bangun dari tidur panjang yang damai. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, sebagian beratap rumbia, sebagian lagi genteng merah yang telah pudar dimakan usia. Penduduknya hidup rukun, saling mengenal satu sama lain. Dan hampir setiap sore, anak-anak berlarian di tanah lapang dekat balai desa. Kehidupan berjalan dengan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di desa yang sederhana dan penuh kedamaian itu, hiduplah seorang gadis bernama Alisa, usia 19 tahun. Alisa adalah anak bungsu dari keluarga pengrajin anyaman bambu. Ia dikenal sebagai gadis yang cantik berseri. Kulitnya cerah alami karena sering membantu ibunya di luar rumah. Matanya jernih seperti mata air di hutan desa, dan senyumnya mampu membuat siapapun merasa lebih ringan memikul hari. Meskipun cantik, bukan itu yang membuat penduduk desa sangat menyayanginya. Alisa adalah gadis yang ramah, sopan, dan senantiasa membantu siapapun tanpa diminta. Saat pagi hari, ia sering terlihat berjalan ke sungai, membawa keranjang pakaian untuk dicuci. Saat siang, ia membantu ibunya membuat anyaman atau membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Dan ketika sore tiba, ia menyiram tanaman bunga di halaman rumahnya yang kecil dan hangat, membuat seluruh halaman tampak hidup dengan warna-warni kelopak. Di pasar desa, para ibu sering memanggilnya hanya untuk menyapa, "Alisa, senyummu pagi-pagi begini bikin pasar tambah cerah," ujar salah satu pedagang sayur. Alisa hanya tertawa kecil dan membalas dengan sopan. Keberadaannya memberi warna bagi desa Sembawa. Ia seperti lambang kedamaian desa itu, sesuatu yang membuat orang dari luar desa sering bertanya-tanya apa rahasia ketenangan hidup penduduknya. Namun tidak ada yang tahu. Di balik semua kedamaian itu, ada sesuatu dalam garis nasib Alisa yang perlahan bergerak menunggu waktunya datang. Dan semuanya akan berubah ketika desa mulai mendengar suara-suara aneh dari hutan belakang pada malam hari. Sejak Alisa beranjak remaja, kecantikannya semakin memancarkan pesona yang menenangkan. Banyak pemuda desa menyukainya, tetapi Alisa tetap teguh pada pendiriannya. Ia ingin fokus membantu orang tua dan belum ingin menjalin hubungan apapun. Di antara warga desa, ada seorang pemuda yang sejak lama memendam rasa padanya. Ia bukan orang jahat, namun emosinya tidak stabil. Ketika Alisa menolak dengan halus, menjelaskan bahwa ia masih kecil dan ingin meniti hidup terlebih dahulu, pemuda itu hanya diam, lalu tersenyum tipis. Tapi senyumnya bukan senyum biasa. Sejak hari itu, ia menjadi pendiam dan jarang terlihat. Suatu sore, Alisa pulang dari mengaji dan menemukan
Sebuah paket kecil tergeletak di teras rumahnya. Tidak ada nama pengirim, hanya kertas coklat dengan ikatan tali kusut seolah dibungkus terburu-buru. Siapa yang naruh ini? Gumam Alisa. Ibunya juga tidak tahu. Alisa tidak merasa memesan apapun. Ia buka sedikit. Namun aroma aneh menyeruak keluar seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang tidak ia kenal. Merasa tidak enak, Alisa menutupnya kembali dan memutuskan untuk membuangnya di belakang rumah, dekat pohon pisang yang tumbuh rapat. Ia menganggapnya hanya gurauan iseng, tidak lebih. Namun ternyata itu hanyalah awal. Malam itu, ketika seluruh desa mulai sunyi dan angin hanya berembus pelan melalui celah jendela bambu, Alisa merasa tubuhnya berat. Ia tertidur lebih cepat dari biasanya dan untuk pertama kalinya ia bermimpi. Ia berdiri di tengah halaman desa, namun suasana tampak kelabu. Awan pekat menggantung rendah. Tanah terasa lembab dan suara gonggongan anjing terdengar jauh di belakang. Dari kejauhan, ia melihat sesosok perempuan berjilbab berdiri membelakanginya. Tersenyum aneh, meski wajahnya tidak terlihat jelas. Perempuan itu mengangkat tangan dan dalam genggamannya ada paket yang sama yang ia buang sore tadi. Kenapa dibuang, Alisa? Suara lirih namun bergema seperti berbicara dari dalam tanah. Alisa ingin berlari tapi kakinya berat. Suara langkah mendekat. Nafas dingin menyentuh tengkuknya. Ketika ia menoleh, wajah sosok itu sudah sangat dekat. Pucat, mata gelap, bibir kering retak. Ia terbangun dengan teriakan kecil. Keringat membasahi pelipis. Jantung berdetak tak karuan. Namun hal yang lebih menakutkan bukanlah mimpi itu. Di luar jendela, saat angin malam meniup gorden tipis, terdengar suara ketukan pelan. Pelan, tapi jelas, seolah ada seseorang atau sesuatu yang berdiri tepat di luar kamarnya. Pagi itu Alisa terbangun dengan tubuh lemas dan wajah pucat. Sisa mimpi buruk semalam masih menempel kuat di kepalanya. Sosok gelap, suara berbisik, dan bayangan paket misterius yang ia buang di belakang rumah. Tangannya sedikit bergetar saat ia bangun dan melangkah menuju ruang keluarga. Ibunya yang sedang menyiapkan sarapan langsung menatap cemas melihat kondisi Alisa. "Ada apa, Nak? Wajahmu pucat sekali," tanya ibunya lembut. Tanpa menunggu, Alisa menceritakan semuanya. Paket misterius, perasaan diawasi, hingga mimpi mengerikan yang membuatnya terbangun berkeringat dingin. Ayah dan ibunya saling berpandangan. Tampak ada firasat buruk yang muncul dari penjelasan itu. Ayahnya akhirnya berkata, "Ibu juga mimpi buruk semalam. Sepertinya ini bukan hal biasa. Kita harus minta petunjuk orang yang lebih paham." Tanpa menunda, setelah sarapan seadanya, ayah dan ibu membawa Alisa ke kampung sebelah untuk menemui Pak Kiai Mahfud, sosok yang dikenal bijak dan memahami hal-hal gaib maupun batin. Sesampainya di rumah sederhana sang kiai, angin berhembus pelan, seolah ikut menyambut kedatangan mereka. Pak Kiai
mendengarkan cerita Alisa dengan sangat tenang dari awal hingga akhir tanpa terputus. Namun dari sorot matanya terlihat jelas bahwa ia sudah memahami arah masalah ini. Bahkan sebelum cerita selesai, Pak Kiai menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku sudah melihat tanda-tandanya sejak beberapa hari lalu. Nak, ada yang mengirim sesuatu yang bukan sekedar kiriman biasa." Ia kemudian meminta Alisa duduk bersila di depannya. Sang Kiai mengambil botol kecil berisi air putih dan beberapa helai daun sirih. Dengan khusyuk, ia mulai membaca ayat-ayat perlindungan dan doa panjang dengan suara yang tenang namun sangat kuat, seolah setiap kata menggetarkan udara di ruangan itu. Alisa merasakan tubuhnya berat, lalu hangat, lalu perlahan seperti ada sesuatu yang terangkat dari punggungnya. Ibunya menggenggam tangan suaminya dengan cemas, melihat raut wajah Alisa yang berubah-ubah selama proses pengobatan berlangsung. Ketika selesai, Pak Kiai menutup doa dan berkata, "Ini belum selesai. Apapun yang dikirimkan padamu itu belum benar-benar kembali kepada pemiliknya, tapi setidaknya kamu sudah dalam perlindungan." Beberapa bulan berlalu sejak kejadian aneh yang menimpa Alisa. Harinya kembali normal. Ia kembali ceria, aktif mengikuti kegiatan desa dan semakin terlihat seperti Alisa yang dulu. Ramah, lembut, dan penuh senyum. Semua orang merasa lega melihat kondisinya yang kini benar-benar pulih. Namun suatu hari, kabar mengejutkan datang dari warga kampung sebelah. Lelaki yang dulu mengirim paket misterius kepada Alisa diam-diam mengalami gangguan kejiwaan ringan. Ia sering terlihat berbicara sendiri, ketakutan, dan seperti merasa ada sesuatu yang mengikuti dirinya. Alisa mendengar kabar itu dari tetangganya, tapi ia tidak curiga sedikit pun. Baginya, mungkin itu hanya masalah hidup atau tekanan ekonomi yang membuat orang berubah. Ia sama sekali tidak menghubungkan itu dengan kejadian yang pernah menimpanya. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Alisa, ayahnya suatu malam mampir ke rumah Pak Kiai untuk mengucapkan terima kasih. Di sana, Pak Kiai hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Alhamdulillah, anakmu sekarang sudah sembuh sepenuhnya. Apa yang mengganggunya dulu sudah dikembalikan ke pemiliknya." Ayah Alisa terdiam. Ada hawa dingin yang berembus dari jendela yang terbuka. Namun ia memilih menyimpan kata-kata itu sendiri. Alisa pun hidup tenang, tanpa pernah tahu bahwa sejak hari itu bukan hanya dirinya yang terbebas, tetapi seseorang di luar sana sedang menanggung apa yang pernah dikirimkan padanya.